Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jangan lupa kalian harus tetap semangat untuk rajin belajar. Oke, siswa kelas 3, minggu ini kita sudah sampai di pelajaran 4. Pelajaran 4 ini yaitu terkait dengan hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang tanggung jawab. Kalian sudah tahu apa itu tanggung jawab? Mungkin ada yang sudah ya, mungkin juga ada yang belum. Nah, ini nanti kita akan membahasnya itu. Tetapi sebelum kita membahas tentang tanggung jawab, ayo sekarang kita menyanyi dulu. Yaitu judulnya adalah Perilaku Terpuji dengan menggunakan nada lagu Balonku. Balonku ada 5 itu. Ya, nanti lirik lagunya ini. Sudah siap ya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertaubat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Itu tadi lagu tentang perilaku terpuji. Oke ya, sudah semangat? Sudah ya. Kita lanjut tentang tanggung jawab. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa kira-kira? Yaitu gambar anak yang sedang sholat. Nah, anak yang sedang sholat ini merupakan wujud dari tanggung jawab kita. Kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Ya, itu. Berikutnya yang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang dibuatnya. Jadi yang namanya tanggung jawab itu adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia untuk menanggung akibatnya. Tujuannya apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu tujuannya adalah agar tercipta kehidupan yang damai dan tentram. Jadi agar kehidupan itu bisa damai dan tentram, maka kita semua harus mau bertanggung jawab. Berikutnya yaitu terkait dengan tanggung jawab. Yaitu setiap manusia pasti akan dibebani oleh rasa tanggung jawab. Jadi kita itu pasti akan dibebani. Tidak ada orang yang tidak dibebani untuk tanggung jawab. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya atas kepemimpinannya. Oke. Berdasarkan hadis Nabi itu, maka semua orang itu pasti dibebani oleh rasa tanggung jawab. Sekarang berikutnya tentang jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah. Kita kan sudah diciptakan oleh Allah ya, dengan makhluk yang paling sempurna. Maka kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Bagaimana caranya? Banyak sekali.
Salah satunya yaitu dengan cara sholat atau dengan beribadah yang sebaik-baiknya. Karena dengan kita beribadah yang sebaik-baiknya, kita sudah bertanggung jawab kepada Allah. Berikutnya yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana itu tanggung jawab kepada diri sendiri? Coba kalian lihat, ini kira-kira gambar apa? Ini ada gambar dua anak yang sedang belajar kan? Dan ditunggui oleh mungkin ini ibunya ya. Nah, bagaimana wujud dari tanggung jawab kepada diri sendiri? Yaitu dengan cara belajar yang giat atau dengan cara belajar yang rajin. Selanjutnya yang nomor 3 adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Dengan orang tua kita harus bertanggung jawab. Ya. Bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan gambar ini. Ya, ini ada anak yang sedang bercakap-cakap dengan orang tuanya. Ini menunjukkan contoh taat, kemudian patuh dan sopan. Itu merupakan tanggung jawab kepada orang tua. Berikutnya, tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya atau gambarnya adalah ini dia. Ini adalah contoh tanggung jawab kepada lingkungan, yaitu membersihkan lingkungan sekitar. Jadi dengan membersihkan lingkungan sekitar, kita sudah bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Berikutnya sekarang ciri-ciri tanggung jawab. Apakah kita sudah bertanggung jawab? Nah, kita lihat saja di ciri-cirinya. Jika memenuhi berarti kita sudah tanggung jawab. Tapi jika belum memenuhi berarti ya belum tanggung jawab. Yang pertama yaitu selalu melaksanakan perbuatan yang berguna. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab adalah perbuatan-perbuatan yang berguna. Selanjutnya yang kedua adalah rajin belajar, kemudian bekerja dan beribadah. Jadi orang yang bertanggung jawab itu adalah rajin, baik itu belajar, bekerja maupun beribadah. Selanjutnya yang nomor 3 adalah senang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Dan tanggung jawab yang keempat, ciri-cirinya adalah berlaku amanah dan dapat dipercaya. Jadi orang yang tanggung jawab itu adalah orang yang amanah dan pasti bisa dipercaya. Itu ciri-ciri orang yang tanggung jawab. Sekarang selanjutnya adalah tanggung jawab siswa. Apakah siswa perlu tanggung jawab? Sangat perlu ya. Setiap siswa harus berani bertanggung jawab. Tanggung jawab siswa yang pertama yaitu belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin ini merupakan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Yang kedua yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu melakukan piket sekolah. Yang keempat mengerjakan PR dengan baik dan tepat waktu. Dan yang kelima adalah menjaga kebersihan sekolah. Itu adalah beberapa tanggung jawab siswa. Kita lanjutkan. Untuk kesimpulannya, materi kita pada kali ini yang pertama adalah setiap orang harus memiliki rasa
tanggung jawab agar tercipta kehidupan yang tentram. Itu kesimpulan yang pertama. Berikutnya kesimpulan yang kedua, yaitu di antara tanggung jawab seorang pelajar adalah belajar dengan rajin. Jadi ketika kita belajar dengan rajin, berarti kita nanti akan bisa bertanggung jawab. Nah, anak-anak, kesimpulannya 2 itu saja. Oke ya, ada yang mungkin perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sementara cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.